Insya Allah di siang hari ini kita skip dulu untuk baca Qurannya. Nanti kita lanjut sekalian khotmul di sore hari dan syukuran khotmulnya. Nah, jadi ini alhamdulillah kita sudah dapat dana syukuran. Alhamdulillah. Tapi di sini mohon menggunakan mata kasih. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh. Ini kita sudah diberikan apresiasi gitu kan, sudah ya walaupun nggak seberapa kan, mie ayam sama jus ya itu lumayan lah, alhamdulillah ya, itu sudah diberikan apresiasi. Jadi mohon kedepannya, nah nanti kita bisa lebih baik lagi. Artinya jangan cuma ya kemarin mukhlasin adabun adin, jangan ya. Kedepannya mohon nanti kita juga akan mengadakan sesi belajar tahsin Al-Quran ya. Kemarin sudah disepakati ya, kalau nggak di pagi, di sore. Jadi insya Allah kita akan mengadakan tahsin Al-Quran, belajar baca Quran dengan baik dan benar. Kalau perlu nanti kita mulai dari Iqra lagi, tapi kemungkinan jangan dari Iqra 1. Iqra 1 itu terlalu anak-anak ya, jadi kita belinya insya Allah nanti beli Iqra yang sudah 6 jilid, itu dibuat satu buku. Nanti kita tinggal pilih Iqra mana yang ingin kita bahas ya. Oke. Jadi kedepannya mohon diperbaiki lagi bacaannya. Jangan cuma ikut-ikutan, tapi juga sadar ya, oh ternyata bacaan saya masih belum bisa kayak yang lain, saya masih banyak kekurangan, saya diberikan perhatian, kesempatan, apresiasi, tapi saya tidak memanfaatkan dengan maksimal. Itu hati-hati. Jadi gunakanlah mata kasih supaya kita itu bisa lebih memberikan maksimal dari apa yang telah orang berikan kepada kita. Nah terus juga kedepannya mohon targetkan. Jadi jangan ikut-ikutan, misalnya oh hari ini surat Yusuf, oh besok surat Yasin, oh besok surat Al-Kahfi, tanpa kita membaca sebelumnya. Jadi di skip lengkap gitu, jangan ya. Jadi nanti usahakan kedepannya kita nanti targetkan ya, tetap kita targetkan. Walaupun dibilang anak OSB ini nggak bisa ditargetin, nggak bisa dikasih nanti baca ini ya, baca ininya nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, kedepannya kita targetkan saja. Jadi setiap pagi, siang, sama sore itu kita punya target. Pagi masing-masing mandiri kita sama-sama sepakati berapa halaman, dan mohon itu dibaca. Dan datangnya pun jangan sampai telat. Ya paling maksimal jam setengah 10 lah. Ya, jadi intinya pagi itu mohon kita sepakati baca sesuai dengan apa yang sudah kita sama-sama targetkan. Ya misalnya pagi 5 lembar, pagi 4 lembar, itu ditargetkan dibaca selesai, walaupun kita baca yang masih susah ya. Lanjut siang bareng-bareng, sore bareng-bareng. Jadi pagi ini yang dikhawatirkan. Jadi pagi ini kita biasanya masih apa ya, ada yang baca, ada yang enggak, ada yang kemudian baca yang masih ngikut-ngikut ke yang udah baca gitu. Jadi istilahnya kita nggak baca tapi seperti orang yang sudah baca gitu. Itu hati-hati, jangan sampai seperti itu. Jadi itu evaluasinya. Jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan, dan jangan juga kita membuat kecewa orang yang telah memberikan kita apresiasi. Jadi hargailah orang kalau kita ingin dihargai ya. Oke, jadi seperti itu mungkin untuk kita sama-sama perbaiki nanti ke depannya. Jadi kita targetkan setiap hari pagi, siang, sore. Dari Sabtu juga silahkan kalau punya targetkan juga. Libur Sabtu ya? Sabtu libur, berarti sampai Jumat silahkan. Senin sampai Jumat nanti kita pagi, siang, sore baca. Oke, Sabtu, Minggu bisa masing-masing. Senin kita mulai lagi. Sekarang silahkan dibuka surah Yusuf. Kita mau closing surat Yusuf. Kemarin kita belum sampai akhir kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, yang nggak punya arti nggak apa-apa, bisa nanti ikuti saja. Oke, silahkan dibuka halaman ke 246 untuk Quran standarnya.
Surat Yusuf ayat ke 87. 87 surat Yusuf halaman ke 246. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Dalam ayat ke-87 surat Yusuf itu mengisahkan tentang ayah Nabi Yusuf. Siapa namanya? Nabi Ya'qub. Kalau Nabi Daud itu ayahnya Nabi Sulaiman, ayahnya King Solomon. Kalau Nabi Yusuf itu punya ayah namanya Nabi Ya'qub, sama-sama inisialnya Y, Ya'qub dan Yusuf. Nabi Ya'qub berkata, ya baniya, wahai anak-anakku. Nabi Ya'qub punya berapa anak? 12. Ya, kalau 7 Nabi Muhammad. Nabi Ya'qub 12. 12. Nabi Yusuf yang keberapa? Ke-11. Yang ke-12 itu adiknya yang bungsu namanya Bunyamin. Dia pun juga dianugerahi kesolehan seperti Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf. Tapi 10 orang abang kakak Nabi Yusuf ini itu terkenal agak nakal. Nah, yang dibilang wahai anak-anakku ini itu perkataan Nabi Ya'qub kepada 10 kakak dari Nabi Yusuf dan Bunyamin. Bunyamin ini di sini ketika Nabi Ya'qub berkata seperti ini sudah berada dalam perlindungan Nabi Yusuf. Jadi ketika itu para kakak Yusuf ini ingin meminta makanan ke kerajaan di kerajaan Mesir karena waktu itu sedang musim panas seperti apa yang Nabi Yusuf takwilkan, akan datang 7 tahun kita ini kekurangan air, akan datang 7 tahun kita ini nggak panen, semua ternak pada mati, dan itu waktunya 7 tahun. Dan setelah itu akan datang 7 tahun waktu di mana nanti Allah berikan balasan dari 7 tahun kekeringan itu. Jadi 7 tahun kering, tandus, susah. 7 tahun setelahnya akan datang rahmat. Hujan datang, tanah subur, tanaman jadi tumbuh lagi, terus ternak jadi banyak lagi. Nah, tapi 7 tahun yang sekarang ini sedang mengalami kondisi yang sangat-sangat krisis. Dan akhirnya waktu itu, karena kondisi yang sangat krisis ini, semua anak Nabi Ya'qub 10 orang yang sudah besar ini mereka datang ke kerajaan untuk meminta makanan gratis, yang mana di sini juga dikatakan mereka menukar barang-barang yang udah nggak kepake, rongsokan, ditukar untuk nukerin ke kerajaan buat dapat makanan. Nah, kebetulan yang ngurusin itu semua Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ketika itu telah menjadi orang yang luar biasa besar, telah menjadi kepercayaan Raja Al-Aziz, dan dia dijadikan sebagai bendaharawan negeri Mesir. Itu ada pada ayat ke 55. Qala ja'alni ala khazainil ard. Wahai raja, kalau engkau ingin memberikan aku sebuah jabatan, maka jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Inni hafidun alim. Kenapa? Karena aku ini pandai menjaga dan punya pengetahuan tentang bendaharawan. Akhirnya diberikanlah jabatan itu, dan ketika abang-abang Yusuf datang ke kerajaan untuk minta makanan, nukerin barang-barang mereka, itu yang mengurus Nabi Yusuf. Yusuf kenal sama mereka, tapi mereka lupa sama paras Nabi Yusuf. Kenapa? Dulu pas dibuang, Nabi Yusuf itu pakaiannya lusuh, masih kecil, tersiksa. Tapi sekarang ketika mereka melihat Nabi Yusuf pakaiannya megah,
mewah, bagus, ganteng. Nah itu mereka pangling dan nggak nyadar kalau yang ada di hadapan mereka itu adik mereka sendiri. Nah jadi itu juga dibahas pada ayat ke 8. Wajah ikhwatu Yusuf, halaman ke 58 ya. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nabi Yusuf itu tahu mereka, tapi mereka mungkirun, lupa dengan paras Nabi Yusuf, enggak mengenali. Nah akhirnya setelah itu mereka menukarkan makanan, dan ketika tahu bahwasannya yang sedang datang itu saudara-saudaranya, jangan pernah putus asa. Akhirnya apa? Karena sudah dipaksa sama ayahnya, ayahnya pun juga sudah dalam keadaan kesal, marah, dan kembalilah mereka, saudara-saudara Yusuf itu kembali ke kerajaan. Nah, sampai di kerajaan, apa mereka lakukan? Mereka minta-minta, mohon-mohon sama Nabi Yusuf untuk diberikan makanan supaya bisa memberi makan keluarga mereka. Jadi mereka udah kebingungan, udah pusing mau gimana lagi, udah nggak tahu saya ini harus cari Nabi Yusuf kemana lagi, itu udah nggak tahu. Akhirnya mereka kembali ke kerajaan, terus minta-minta. Di ayat ke-88. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz. Mereka memanggil Nabi Yusuf dengan sebutan wahai bangsawan, wahai rajaku, wahai tuan, tolong dong, masana wa ahlana durru wa ji'na bi bid'atin musjah. Tolong dong raja kami yang terhormat, yang mulia, kami datang dalam keadaan susah, rumah kami jauh, kami punya orang tua yang sudah tua renta. Kami sekarang bawa beberapa barang yang mungkin gak berguna, tapi mohon berikanlah kami balasan dari barang yang telah kami bawa ini. Fa'awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina. Dan tolong dong penuhilah timbangan makanan kami dan berinfaklah, bersedekahlah kepada kami, dibilang. Itu minta-minta. Jadi kayak orang yang di pinggir jalan minta-minta, tapi ke raja. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Dibilang apa? Allah pasti memberikan balasan untuk orang-orang yang bersedekah. Nabi Yusuf ngelihat saudaranya sok alim, sok tahu, langsung timbul kesal juga. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Ketika mereka sudah minta-minta, agak memaksa, kemudian menceramai Nabi Yusuf, dibalas langsung. Kalian ingat tentang apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf wa akhihi, dan saudaranya, id antum jahilun, ketika dulu kalian khilaf. Langsung ketika ditanyakan tentang pertanyaan apa yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf, semua mereka langsung kaget, langsung terhentak. Apa mereka bilang? Ayat 90. Qalu a innaka la anta Yusuf? Apakah kamu Yusuf? Nah, jadi ketika ditanyakan, dia langsung ingat, langsung sadar. Suara Nabi Yusuf itu samar-samar terdengar, dia masih ingat. Aku masih bisa merasakan ini suara yang tidak asing bagi mereka. Dibilang qala ana Yusuf. Aku ini Yusuf, wa hada akhi, dan ini adik aku Bunyamin. Qad manallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan kami derajat yang tinggi. Untuk siapa? Mayyattaqi wa yasbir. Untuk orang yang bertakwa dan orang yang sabar. Itulah kunci sukses Nabi Yusuf. Dua caranya. Mayyattaqi, bertakwa, wa yasbir, dan bersabar. Nabi Yusuf itu ujiannya luar biasa. Pertama, diiriin sama semua kakak-kakaknya, dizolimin, nggak pernah disayang. Ujungnya, finalnya dibuang ke sumur, dibuang dari keluarganya, jauh dari ayahnya, sendiri dia sebatang kara dalam keadaan yang masih kecil. Udah dibuang, diambil, dipungut, dijual sama orang. Dijual, dijadiin budak sama orang lain, udah gitu difitnah, masuk penjara. Itu cobaan Nabi Yusuf. Ngeluh nggak dia? Enggak. Galau nggak dia? Enggak. Galau, tapi galauin dosa. Apa dosanya? Dibilang Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhan aku lebih suka penjara,
Aku lebih suka penjara dibanding memenuhi panggilan wanita-wanita itu untuk memanggil aku. Dia lebih suka penjara dibanding memenuhi panggilan-panggilan maksiat. Penjara pada waktu itu jangan bayangkan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang enak. Penjaranya ada lampunya, ada makannya. Yang buat koruptor ada AC-nya, ada PS-nya, ada kulkasnya. Ada di TV. Ya, jadi penjara waktu itu sangat-sangat jadul banget. Gelap, nggak ada lampu. Kalau siang ada matahari, kalau malam boro-boro. Obor, enggak. Ya, penjara bawah tanah di zaman negeri Mesir itu penuh dengan kesengsaraan. Tapi apa Nabi Yusuf bilang? Rabbi sijanu, ya Tuhanku, aku lebih suka penjara dibanding aku harus memenuhi panggilan-panggilan maksiat. Ini sangat berbeda sekali dengan keadaan kita zaman sekarang. Maksiat dicari, takwa ditinggalkan. Ini yang membuat banyak orang menangis ketika membaca ayat ini. Bayangkan, Nabi Yusuf ini gak ada siapa-siapa, sendiri dia. Tapi dia lebih suka tempat yang hina dibanding dia harus melakukan perbuatan yang hina. Hina tempat doang hanya di dunia, tapi hina perbuatan gak cuma hina di akhirat, di dunia pun nanti Allah hinakan. Itu yang ada dalam hati Nabi Yusuf. Maka dibilang apa? As-sijnu ahabbu ilayya ya Allah. Aku lebih suka penjara ya Allah. Kalau Nabi Yusuf mau, kalau dia pengen, bisa aja nggak? Dia minta tuh ke cewek-cewek yang suka sama dia, ayo aku mau layanin kamu, minta duit, tolong jajanin aku, kasih aku kehidupan. Bisa aja nggak? Bisa. Tapi Nabi Yusuf nggak mau. Dia lebih suka tempat yang kotor dibanding tempat yang indah, panggilan-panggilan yang membuat dia senang, tapi itu adalah panggilan-panggilan yang menuju kepada murkanya Allah. Sabarnya luar biasa. Digodain cewek, kalau kita seneng nggak digodain cewek? Siapa yang bilang nggak tadi? Ya. Sekarang jangankan digodain cewek, kita yang godain cewek. Ya. Kita godain cewek, bukan kita digodain cewek. Nabi Yusuf itu nggak ngapa-ngapain, nggak modus, nggak TP-TP. Tahu TP-TP? Nah, tebar pesona. Ya, itu mereka nggak TP-TP. Nabi Yusuf nggak tebar pesona, nggak cari perhatian, tapi Nabi Yusuf sudah mencari. Tapi mereka sudah mencari Nabi Yusuf. Ya, sampai dibilang di ayat sebelumnya, ketampanan Nabi Yusuf itu membuat para wanita terbius. Kenapa? Mereka memotong tangan itu sampai nggak berasa. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Ma hadza basyar. Ini bukan manusia, kata mereka. In hadza illa malakum karim. Ini adalah malaikat yang mulia. Dan itu kesabaran itulah yang kemudian membuat Allah sayang sama Nabi Yusuf. Allah berikan Nabi Yusuf jabatan, kemudian martabat yang tinggi, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi. Itu semua apa? Berkat kesabaran dan ketakwaan Nabi Yusuf. Makanya yang pengen punya jabatan tinggi, punya gaji banyak, istri cantik soleha, nggak apa-apa cantik, yang penting soleha. Ya, punya rumah tangga yang baik, mayyat taki wa yasbir. Ya, ayo yang tidur-tidur. TB. Nanti ada bagian dokumentasi yang tidur. Nah, ini nanti jadi foto tahunan. Konten dia. Konten ada IG-nya nanti di Al-Hafiz Surau. Ya. Oke, baik. Jadi begitu, silahkan. Nah, ini perkataan dari Nabi Yusuf. Makanya Allah bilang apa? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan ahsanal qasas, ini cerita terbaik, kata Al-Quran, kata Allah. Cerita Nabi Yusuf ini cerita terbaik. Pertama, dia dibuat cerita yang panjang. Terus cuma di surat Yusuf ada kisah full, satu kisah full tentang Nabi, itu hanya ada di surat Yusuf. Kalau kita ngelihat surat Hud,
surat Yunus, surat Nuh, itu nggak semuanya full nyeritain nabi-nabi, enggak. Paling sehalaman, setengah halaman, udah kelar. Kalau surat Yusuf, dari awal dia mulai surat Yusuf Alif Lam Ra sampai dia kelar juz 13, itu full tentang kisah Nabi Yusuf, setengah juz lebih. Kenapa? Saking bagusnya kisahnya. Apalagi buat anak muda. Ya, Nabi Yusuf ini anak muda yang jadi panutan kita semua. Ya. Jadi jangan cuma lihat-lihat anime-anime, jangan cuma jadi ibu. Jangan cuma lihat-lihat drama Korea. Ya. Jadi ini Nabi Yusuf ini adalah contoh yang sangat bagus sekali untuk kita baca. Coba dilihat tadi, dikit lagi ya. Dilihat lagi tadi ayat ke-33. Surat Yusuf ayat ke-33 halaman 239. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Tuhanku, aku lebih cinta penjara. Setiap ada kata sifat di depannya ada hamzah, afdol, akbar, ahabbu, asghar, itu menunjukkan sifat yang lebih dari sifat biasanya. Kabir, besar jadi akbar, soghir, kecil jadi asghar, sangat kecil, sangat besar. Hubbun, cinta, ahabbu, sangat cinta. Aku lebih sangat cinta penjara ilayya mimma yad'unani ilai, dibanding aku harus memenuhi panggilan wanita-wanita itu. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, kalau engkau enggak melindungi aku, enggak menjauhi aku dari perkara maksiat itu semua, aku minal jahilin, aku termasuk orang-orang yang bodoh. Itu doa Nabi Yusuf. Ada yang bisa begitu? Itu luar biasa. Makanya Rasulullah bilang akan ada nanti di yaumul kiamah, di hari kiamat, naungan untuk 7 golongan, yang mana hari itu tidak ada naungan selain naungannya yang akan memberikan naungan kepada manusia. Salah satunya adalah apa? Pemuda yang diajak berzina sama perempuan, tapi dia lebih memilih untuk menghindari itu. Apresiasi yang Allah berikan untuk pemuda yang menghindari maksiat, seperti kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak cuma dikasih istri cantik, tapi apa? Jabatan, kekayaan, martabat yang luar biasa. Zulaiha akhirnya wanita yang menggodanya jadi jodohnya. Itulah yang namanya rezeki dari Allah untuk orang-orang yang mayyattaqi wa yasbir. Orang yang bertakwa sekaligus bersabar. Ya, jadi sabar itu nggak cuma kita diejek, ditoksik, digosting, sabar, enggak gitu doang. Kita lagi Allah kasih ujian, kere, tiba-tiba ada yang hilang, ada yang kurang, sabar nggak gitu doang. Sabar itu ketika Allah berikan kita ujian, maksiat, kita lupa sama sholat, kita lupa ibadah, itu pun sabar juga kita supaya kita nggak terjerumus sama godaan setan. Sabar itu 2 jenis. Sabar dari ujian berupa kesusahan, sabar dari ujian berupa kenikmatan. Dan itu sudah dua-duanya dirasakan sama Nabi Yusuf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Posisi. Mau pada mau.